Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pemrograman linear kasus minimasi dengan metode simplex. Perkenalkan, nama saya Bagus Rizky Febrianto, NPM 2017 43500 177, dan teman saya Farhan Selpuan dengan NPM 2017 43500 146 dari kelas R7C. Oke, kita langsung masuk ke soal aja. Di sini kita udah menemukan minimation example-nya, find solution using simplex big M method. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa dari soal, karena nggak ada soal ceritanya, jadi kita di sini langsung mendapatkan minimal z-nya, yaitu fungsi tujuan itu x1 ditambah x2, dan fungsi kendalanya itu kita dapat di sini 2x1 tambah 4x2 lebih besar sama dengan 4, lalu x1 tambah 7x2 lebih besar sama dengan 7, dan yang bawahnya ini x1, x2 lebih besar daripada 0. Oke, kita sebelum masuk ke perubahan fungsi kendala, kita ketahui dulu prinsip perubahan pada penyelesaian simplex ini, minimasi. Nah, yang pertama itu tanda fungsi kendala. Yang pertama, jika lebih besar diubah menjadi sama dengan, tambahkan variabel slack dan tambahkan variabel artificial. Jika kurang diubah menjadi sama dengan, kurangi variabel surplus. Lalu yang ketiga ini ada jika sama dengan, diubah dengan menambahkan variabel artificial. Nah, untuk yang bawahnya, koefisien variabel tambahan pada fungsi tujuan untuk variabel tambahan berupa slack bernilai 0 untuk kasus maksimasi atau minimasi, surplus bernilai 0 untuk kasus maksimasi atau minimasi. Nah, artificial bernilai min M untuk maksimasi dan bernilai plus M untuk minimasi. Karena di sini kasusnya minimasi, maka kita nanti akan menggunakan ini plus M untuk minimasi. Nah, masuk ke fungsi kendala. Nah, fungsi kendala yang pertama itu adalah 2x1 ditambah 4x2 lebih besar sama dengan 4. Nah, sebelumnya untuk merubahnya menjadi persamaan. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat nih. Kita lihat, nah, lebih besar nih. Jika lebih besar diubah menjadi sama dengan, tambahkan variabel slack dan tambahkan variabel artificial. Jadi nggak boleh langsung, teman-teman. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah pada fungsi kendala ini harus diubah menjadi kurang lebih sama dengan dan menjadi tanda sama dengan. Untuk mengubah ke dalam tanda kurang lebih sama dengan, maka fungsi tujuan harus dikalikan dengan min 1. Maka hasilnya min 2x, min 4x2 kurang lebih sama dengan min 4. Nah, kemudian diubah menjadi sama dengan, maka menjadi min 2x1 dikurang 4x2 ditambah S1 sama dengan min 4. Nah, kita tambahkan di sini karena kita ubahnya ke sama dengan, kita menambahkan variabel slack di sini. Lanjut, karena nilai kanan masih bernilai negatif, nah, nilai kanan ini nih, maka harus diubah menjadi positif dengan cara dikalikan dengan min 1. Hasilnya jadi 2x tambah 4x2. Nah, tadi kan variabel slack-nya plus S1 ya, karena dikalikan min 1 jadi min S1 dikurang sama dengan 4. Karena variabel S masih negatif, nah ini nih, jadi tidak memungkinkan dalam metode simplex, maka harus ditambahkan dengan variabel artificial. Maka menjadi 2x1 ditambah 4x2 dikurang S1 ditambah A1. A1 ini adalah variabel artificial sama dengan 4. Lanjut ke fungsi kendala yang kedua, yaitu x1 ditambah 7x2 lebih besar sama dengan 7. Nah, dalam kondisi ini sama caranya sama yang pertama, teman-teman. Jadi kita harus merubah dulu menjadi kurang lebih sama dengan. Pada fungsi kendala ini harus diubah menjadi kurang lebih sama dengan dan menjadi tanda sama dengan. Untuk mengubah ke dalam tanda kurang lebih sama dengan, maka fungsi tujuan harus dikalikan dengan min 1. Maka hasilnya min x1 min 7x2 kurang lebih sama dengan min 7. Kemudian diubah menjadi sama dengan. Maka menjadi min x1 min 4x2 ditambah, ini variabel slack-nya kita pakai s2 sama dengan min 7. Lalu karena nilai kanan masih bernilai negatif, yang ini
maka harus diubah menjadi positif dengan cara dikalikan dengan min 1. Hasilnya X1 ditambah 7X2 min S2 sama dengan 7. Lalu karena variabel S masih negatif, maka harus ditambahkan dengan variabel artifisial. Maka menjadi hasilnya itu X1 ditambah 7X2 dikurang S2 ditambah variabel artifisialnya kita pakai di sini adalah A2 sama dengan 7. Maka kita mendapatkan Z minimasinya dengan X1 ditambah X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah M. Kenapa kita tambah M? Balik lagi ke sini teman-teman. Nah, artifisial bernilai min M untuk maksimasi dan bernilai plus M untuk minimasi. Jadi ini kan kasus minimasi ya. Jadi kita mempunyai variabel artifisial tadi, maka jadi ditambah penalti M. Nah, ditambah M1 ditambah M2. Lalu fungsi kendalanya itu 2X1 ditambah 4X2 min S1 ditambah A1 sama dengan 4. Lalu X1 ditambah 7X2 dikurang X2 ditambah A2 sama dengan 7. Nah, yang bawahnya X1, X2. Di sini kan kita menambahkan beberapa variabel ya. Ada S1, S2, A1, A2. Kita masukkan saja di sini. S1, S2, A1, A2 lebih besar daripada 0. Oke teman-teman, kita masuk ke metode simplex minimasi Big M. Nah, kita di sini pakai caranya yang berbeda dari yang kasus maksimasi kemarin. Kita di sini menggunakan metode Big M. Agak sedikit berbeda sih, tapi ada beberapa yang sama juga. Nah, jadi untuk masuk langkah untuk membuat tabel yang pertama adalah memasukkan nilai fungsi tujuan dan tadi ini fungsi kendalanya. Nah, kita lihat CJ ini adalah fungsi tujuan, FB ini variabel baris. Nah, di sini ada variabel dasar yang tadi kita punya, nilai kanan, ZC, ZC, ZJ, min CJ. Nah, untuk yang pertama kita memasukkan tadi sini Z-nya, Z minimasi sama fungsi kendalanya. Untuk Z-nya kita memiliki nilai X1 tambah X2 0S1, 0S2, MA1, MA2. Nah, kita masukkan di sini 1 karena dia memiliki X1, X2-nya 1, S1-nya dia nggak punya 0, S2-nya 0, dan A1 dan A2-nya itu M. Nah, untuk fungsi kendala yang kedua, pertama kita memiliki 2X1 tambah 4X2 min S1 ditambah A1 sama dengan 4. Nah, lalu kita input ke sini saja. 2, 4, min 1 karena dia pada fungsi kendala yang pertama itu tidak memiliki variabel S2, maka isinya 0. Dia memiliki A1-nya itu 1 dan A2-nya dia tidak memiliki variabel jadi 0. Nilai kanannya itu 4. Lalu yang fungsi kendala kedua, kita lihat di sini X1 ditambah 7X2 min S2 ditambah A2 sama dengan 7. Nah, kita input saja. Sini X1-nya 1, X2-nya 7. Karena dia tidak punya variabel S1 maka 0. S2-nya min 1. Lalu A1-nya adalah 0 karena dia nggak punya pada fungsi kendala kedua dia tidak memiliki variabel A1, dan untuk A2-nya dia memiliki nilai 1 karena ada variabelnya. Lalu nilai kanannya adalah 7. Nah, selanjutnya adalah untuk mencari nilai ZJ. Untuk mencari nilai ZJ, maka kita menggunakan rumus yaitu koefisien kendala, koefisien fungsi kendala dikali koefisien variabel baris. Nah, variabel baris di sini kita memiliki M dan M karena variabel dasarnya di sini A1 dan A2. A1 di sini M, A2 M. Nah, lalu bagaimana caranya? Maka ini 2 dikali M ditambah 1 dikali M sama dengan 3M kita dapat di sini. Lalu lanjut 4 dikali M itu 4M ditambah 7M itu 11M. Lalu min M ditambah 0. Ini 0 kali M adalah 0 sama dengan min M. Lalu 0 dikali M itu 0, min 1 dikali M itu min M sama dengan min M. Nah, untuk yang kedua, yang selanjutnya itu ada M. 1 dikali M itu M ditambah 0 dikali M itu 0, maka hasilnya M. Lanjut ke
Selanjutnya itu 0 dikali M itu 0, 1 dikali M itu M, jadi 0 tambah M itu sama dengan M. 4 lanjut ke nilai kanan, 4 dikali M itu 4M ditambah 7 dikali M itu 7M sama dengan kita miliki 11M. Maka untuk ZJ nya kita dapat untuk X1 nya itu 3M, X2 nya 11M, S1 nya min M, S2 nya min M, A1 nya M, A2 nya M, dan nilai kanannya 11M. Lanjut untuk mencari nilai ZC dikurang CJ. Kita tinggal mengurangi aja sih dari si ZJ ini dikurang CJ. Jadi untuk tabel pertama X1 nya 3M dikurang X1 karena dia beda variabel, jadi kita tulisnya 3M dikurang 1. Lalu yang kedua untuk X2 juga sama, 11M dikurang 1, ditulisnya 11M dikurang 1. Lanjut untuk X1 nya itu min M dikurang 0 itu hasilnya min M. Untuk tabel kolom S2 nya juga sama, min M dikurang 0 itu hasilnya min M. Untuk tabel A1 nya M dikurang M ini sama dengan 0. Untuk A2 nya juga sama, M dikurang M sama dengan 0. Nah, lanjut untuk kita mencari kolom kunci. Nah, teman-teman di sini untuk mencari kolom kunci di metode simplex minimasi, kita harus mencari kolom kunci dengan cara melihat nilai positif terbesar. Nah, kita dapat nilai positif terbesar itu ada di kolom X2 yaitu 11M dikurang 1 ini. 11M ini adalah nilai positif terbesar. Lanjut. Nah, untuk mencari nilai baris, hampir sama sih, sama kayak yang untuk mencari nilai baris pada metode simplex maksimasi. Jadi nilai kanan ini dibagi dengan koefisien nilai pada kolom kunci. Jadi 4 dibagi 4 itu 1, 7 dibagi 7 itu 1. Nah, untuk kolom baris kuncinya kita dapat di sini nih teman-teman. Dan kita mendapat nilai kunci yaitu adalah 7. Karena dia ada di perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah mencari nilai baru pada baris kunci. Nah, caranya sama juga, sama untuk mencari nilai baris kunci pada kasus metode simplex maksimasi dengan cara nilai baris kunci dibagi dengan nilai kunci. Nah, nilai kunci yang tadi kita dapat adalah kan 7 nih teman-teman. Nah, 7. Lalu langsung saja dibagi dengan nilai pada baris kunci. Nah, ini nih. Ya, pada baris kunci yang lama kan ini nih, 1, 7, 0, min 1, 0, 1, 7. Nah, 1 dibagi 7, 1/7, 7 dibagi 7 itu 1, 0 dibagi 7, 0. Nah, min 1 dibagi 7 itu hasilnya min 1/7, 0 bagi 7 itu 0. Nah, 1 dibagi 7 itu 1/7, dan yang kanannya itu 7 dibagi 7 itu adalah 1. Lanjut untuk mencari nilai pada baris pertama nih teman-teman. Nah, pada baris pertama itu nilai lamanya adalah 2, 4, min 1, 0, 1, 0, dan nilai kanannya itu 4. Jadi caranya juga sama kayak nyari nilai baru pada baris lain di kasus maksimasi metode simplex. Nilai baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru pada baris kunci. Nah, di sini kita memiliki nilai baris lamanya itu 2, 4, min 1, 0, 1, 0, dan 4. Nah, lalu untuk nilai baru pada baris kuncinya kita dapat di sini adalah 1/7, 1, 0, min 1/7, 0, 1/7, dan 1. Untuk baris bawah yang ininya tuh kita kali dengan koefisien kolom kunci. Nah, pada baris pertama koefisien kolom kuncinya adalah 4 nih. 4. Langsung saja, jadi ini hasilnya 10/7, 0, min 1 karena 0 dikali 4 itu 0, jadi min 1 kurang 0 itu min 1. Ini 4/7, ini 1, min 4/7, dan 0.
Jadi kita isi untuk nilai baris satunya itu 10/7, 0, min 1, 4/7, 1, min 4/7, nilai kanannya adalah 0. Lanjut, kita mencari nilai ZJ. Untuk mencari nilai ZJ nya sama caranya kayak tadi, yang nah ini dia, koefisien fungsi kendala dikali koefisien variabel baris. Nah teman-teman, kita lihat di sini 10/7 dikali M itu 10/7M ditambah, nah ini 1/7. Lalu untuk yang X2 nya itu 0 dikali M itu 0, berarti ditambah 1 itu hasilnya 1, min 1 dikali M itu min M, ditambah 0 hasilnya min M, 4/7 dikali M itu 4/7 M, dikurang minus min 7, min 1/7, 1 dikali M itu M, dikali ditambah 0 itu M, min 4/7 dikali M, lalu ditambah dengan 1/7 dikali 1 itu 1/7. Nah nilai kanannya itu kita punya adalah 1. Kenapa 1? Karena 0 dikali M itu 0 kan, lalu 1 dikali 1, 1, 0 tambah 1 itu 1. Lanjut untuk mencari nilai ZJ kurang CJ. Caranya sama teman-teman kayak yang kita mencari ZJ dikurang CJ pertama, yaitu dengan nilai ZJ ini kita kurang dengan CJ, yaitu 10/7M ditambah 1/7 dikurang dengan 1. Hasilnya kita dapat adalah 10/7M ditambah 6/7. Nah, kenapa 10/7M ini sama hasilnya tidak berubah? Karena di sini kita lihat variabelnya berbeda ya. Jadi kita 6/7 ini kita dapat dari 1/7 dikurang 1, hasilnya 6/7. Lalu untuk yang tabel X2-nya kita lihat kita punya 1 di sini, dikurang 1 sama dengan 0. Nah, min M dikurang 0 hasilnya min M. 4/7M dikurang 1/7 dikurang 0 hasilnya 4/7M min 1/7. Untuk tabel A1-nya kita memiliki M di sini dikurang M sama dengan 0. Untuk tabel A2-nya sini kita punya min 4/7M ditambah 1/7 dikurang M. Nah, M ini kita hitung 1 teman-teman. Jadi min 4/7 ini kita kurang M itu 1, hasilnya kita dapat min 11/7M ditambah 1/7. Karena kan M sama min 4/7M ini kan memiliki variabel yang sama ya, jadi kita bisa kurang. Lanjut. Oke, di sini sebelum lanjut, apakah di sini udah optimal? Ternyata belum teman-teman, karena untuk kasus minimasi metode simpleks ini, untuk masalah minimumnya tabel optimum jika nilai ZJ dikurang CJ itu kurang lebih sama dengan 0. Nah, kita di sini belum optimal ya. ZJ dikurang CJ-nya. Nah, bagaimana untuk mencari lagi? Kita harus mencari untuk langkah awal lagi, mencari baris kunci. Nah, mencari kolom kunci, kita mencari kolom kunci dengan cara melihat nilai positif terbesar. Nah, di antara ini nilai positif terbesar adalah 10/7M ditambah 6/7. Nah, ini nilai positif terbesar yang kita miliki. Jadi X1 ini adalah kolom kunci. Nah, untuk mencari baris kuncinya sama, yaitu nilai kanan itu dibagi dengan nilai koefisien pada pada kolom kunci. Jadi 0 dibagi 10/7 itu 0, 1/7 dibagi 1/7 itu 1. Jadi kita bisa lihat angka minimalnya yang kita dapat dari hasil bagi itu ada di 0 dibagi 10/7 itu 0. Maka ini kita tentukan sebagai baris kunci. Nah, dari sini kita dapat yaitu nilai kuncinya adalah 10/7 karena dia berada di perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Selanjutnya adalah mencari nilai baru pada baris kunci. Nilai baru pada baris kunci yaitu dengan cara mencarinya
nilai pada baris kunci dibagi dengan nilai kunci. Nilai kunci kita dapatkan sebelumnya adalah 10/7 teman-teman. Nah, kita lihat ini 10/7. Nah, nilai lama baris kuncinya itu 10/7, 0, min 1, 4/7, 1, min 4/7 ini nanti dibagi dengan nilai kuncinya itu 10/7. Jadi hasilnya kita dapat ini 10/7 dibagi 10/7 itu 1, 0 dibagi 10/7 itu 0, min 1 dibagi 10/7 itu hasilnya min 7/10, min 7/10. Tadi 4/7 dibagi dengan 10/7 itu hasilnya 2/5, min 1 dibagi 10/7 hasilnya 7/10. Nah, lalu min 4/7 dibagi 10/7 itu hasilnya min 2/5. 0 dibagi 10/7 itu hasilnya 0. Maka kita dapatkan nilai baris barunya pada 1 yaitu 1, 0, min 7/10, 2/5, 7/10, min 2/5 sama dengan 0. Variabel dasarnya juga di sini berubah menjadi A1 dan X1. Lanjut. Nah, variabel barisnya juga berubah, teman-teman, karena di sini A1-nya adalah M dan X1-nya variabel ininya memiliki nilai 1, di sini CJ-nya. Oke, selanjutnya untuk mencari nilai baru pada baris kedua itu caranya sama, nilai baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, teman-teman, kita punya nilai baris lama pada baris 2 yaitu di sini baris kedua itu kita memiliki nilai kita memiliki nilai 1/7, 1, 0, min 1/7, 0, 1/7 dan 1. Nah, di sini kita tulis 1/7, 1, 0, min 1/7, 0, 1/7 dan 1. Nah, koefisien nilai baru pada baris kuncinya kita di sini adalah memiliki 1, 0, min 7/10, 2/5, 7/10, min 2/5 dan 0. Dikali dengan koefisien kolom kunci pada baris 2, koefisien kolom kuncinya dia miliki adalah 1/7 nih, teman-teman. Nah, lebih jelasnya ini nih. Ini 1/7. Maka dikurang saja hasilnya itu 1/7 dikali 1 itu 1/7. Jadi 1/7 dikurang 1/7 itu 0. Lanjut 1/7 dikali 0 itu hasilnya 0. 1 dikurang 0 itu hasilnya 1, langsung 0 dikurang min 7/10 itu hasilnya 1/10. Min 1/7 2/5 dikali 1/7 dikali 2/5 hasilnya itu nanti jadi min 1/7 hasilnya kali dari 2/5 dikali 1/7 itu min 1/5. 0 dikurang 7/10 dikali 1/7 itu hasilnya min 1/10. Lalu min 1/7 dikali 2/5 itu hasilnya nanti jadi min 1/7 dikurang dengan hasil dari 2/5 dikali 1/7 itu hasilnya 1/5. Nah, untuk yang terakhir itu 1/7 dikali 0 itu 0, 1 dikurang 0 itu 1. Maka untuk baris 2 kita mendapatkan nilai baru yaitu 1, 0, 1/10, min 1/5, min 1/10, 1/5 dan 1. Lalu untuk mencari nilai ZJ-nya sama teman-teman kayak yang tadi. Jadi 1 ditambah 1 itu 1 kali 1 1 ditambah 0 dikali 1 ini 0, jadi 1 tambah 0 itu 1. Untuk X2 nya 0 dikali 1 ditambah 1 kali 1 itu 1. Min 7/10 dikali 1 itu min 7/10 ditambah 1/10 dikali 1/10 itu 1/10. Jadi min 7/10 ditambah 1/10 hasilnya min 3/5. 2/5 dikali 1 2/5, min 1/5 dikali 1 itu min 1/5. Jadi 2/5 ditambah min 1/5 itu hasilnya 1/5. Lalu untuk label A1 nya 7/10 dikali 1 itu hasilnya 7/10.
min 1/10 dikali 1 itu hasilnya min 1/10. Jadi 7/10 ditambah min 1/10 hasilnya 3/5. Untuk A2 nya min 2/5 dikali 1 min 2/5. A2 1/5 dikali 1 itu hasilnya 1/5. Jadi min 2/5 ditambah 1/5 itu hasilnya min 1/5. Untuk nilai kanannya 0 dikali 1 itu 0, ditambah 1 dikali 1 itu 1, jadi 0 tambah 1 itu 0. Kita mendapatkan nilai ZJ nya itu 1 min 3/5, 1/5, 3/5, min 1/5, dan nilai kanannya itu 1. Lalu untuk mencari nilai ZC dikurang CJ, kita kurangkan saja ZJ nya dikurang dengan CJ nya, jadi 1 dikurang 1 itu sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0, min 3/5 dikurang 0 itu hasilnya min 3/5, 1/5 dikurang 0 itu hasilnya 1/5, 3/5 dikurang M itu karena dia beda variabel, jadi kita tulisnya di sini 3/5 dikurang M, lalu min 1/5 dikurang M itu hasilnya min 1/5 min M. Jadi apakah di sini sudah optimal? Ya, di tabel ini semuanya sudah optimal, tabel optimal karena jika nilai kita ke kondisi yang untuk tabel masalah minimum itu, tabel optimumnya jika semua nilai ZJ dikurang CJ itu kurang lebih sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini nilainya adalah kurang lebih sama dengan 0. Maka disebut tabel ini sudah optimal. Lalu kesimpulan dari hasil tabel terakhir yang sudah optimal, kita menemukan solusi minimalnya adalah, nah kita lihat teman-teman, di sini kita dapat X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 1, dan Z minimumnya itu kita dapat adalah 1. Nah, X-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 1, dan Z minimumnya 1. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Sofwan, NPM 2017 43500-146. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus minimasi dengan metode simplex. Ke soal, langsung saja minimation example. Find solution using simplex big M method. Min Z sama dengan X1 plus X2. Fungsi kendala 2X1 plus 4X2 lebih besar sama dengan 4. Yang kedua, lalu X1 plus 7X2 lebih besar sama dengan 7, dan X1 X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita masuk prinsip perubahan pada penyelesaiannya. Tanda fungsi kendala, jika lebih besar diubah menjadi sama dengan tambahkan variabel slack dan tambahkan variabel artifisial. Jika lebih kecil diubah menjadi sama dengan kurangi variabel surplus. Jika sama dengan diubah dengan menambahkan variabel artifisial. Lalu koefisien variabel tambahan pada fungsi tujuan untuk variabel tambahan berupa yang pertama slack bernilai 0 untuk kasus maksimasi atau minimasi. Yang kedua surplus bernilai 0 untuk kasus maksimasi atau minimasi. Yang ketiga artifisial bernilai min M untuk maksimasi dan bernilai plus M untuk minimasi. Masuk ke fungsi kendala. Mengubah fungsi kendala ke dalam persamaan. Di sini ada 2x1 plus 4x2 lebih besar sama dengan 4. Pada fungsi kendala ini harus diubah menjadi lebih kecil sama dengan dan menjadi tanda sama dengan. Untuk mengubah ke dalam tanda lebih kecil sama dengan, maka fungsi tujuan harus dikalikan min 1. Nah, di sini maka hasilnya min 2x dikurang 4x2 lebih kecil sama dengan min 4. Nah, sudah dapat hasil ini kemudian diubah menjadi sama dengan, maka menjadi min 2x1 dikurang 4x2 plus S1 sebagai variabel slack sama dengan min 4. Karena nilai kanan masih bernilai negatif, nilai 4 min 4 ini masih negatif, maka harus diubah menjadi positif dengan cara dikalikan dengan min 1. Hasilnya 2x1 plus 4x2 dikurang S1 sama dengan 4. Nah, karena variabel S masih negatif, di sini min S1, maka harus ditambahkan dengan variabel artifisial, maka menjadi hasil 2x1 plus 4x2 dikurang S1 plus A1 sebagai variabel artifisial sama dengan 4. Nah,
Selanjutnya fungsi kendala yang kedua ada X1 plus 7X2 lebih besar sama dengan 7. Pada fungsi kendala ini harus diubah menjadi dari lebih kecil sama dengan menjadi tanda sama dengan. Untuk mengubah ke dalam tanda lebih kecil sama dengan, maka fungsi tujuan harus dikalikan dengan min 1. Maka hasilnya min X1 dikurang 7X2 lebih kecil sama dengan min 7. Kemudian diubah lagi menjadi sama dengan, maka menjadi min X1 dikurang 4X2 plus S2 variabel yang baru, variabel select, sama dengan min 7. Nah, min 7 ini masih bernilai negatif, maka harus diubah menjadi positif dengan cara dikalikan dengan min 1. Hasilnya X1 plus 7X2 dikurang S2 sama dengan 7. Nah, kembali lagi di sini masih minus S2 karena variabel S-nya masih negatif, maka harus ditambahkan dengan variabel artifisial menjadi X1 plus 7X2 dikurang S2 plus A2 sebagai variabel artifisial sama dengan 7. Langsung nih, Z minimasi sama dengan X1 plus X2 plus 0 S1 plus 0 S2 plus M A1 plus MA2. Kenapa di sini M? Karena dikenakan penalti. Fungsi kendala dari hasil yang sudah tadi diubah menjadi persamaan, ditaruh di sini menjadi 2X1 plus 4X2 dikurang S1 plus A1 sama dengan 4. Lalu ada X1 plus 7X2 dikurang S2 plus A2 sama dengan 7. Dan di sini ada X1, X2, S1, S2, A1, A2 lebih besar sama dengan 0 dari variabel-variabel yang baru. Masuk ke metode simplex minimasi big M. Nah, di sini ada variabel dasar X1, X2, S1, S2, A1, A2. Nah, langsung saja masukkan nilai-nilai dari fungsi kendalanya. Yang pertama ada ada 2 dari 2X1 dan X2 nya ada 4, S1 nya min 1 dari sini, dan A1 nya 1, A2 nya tidak ada, dan nilai kanannya 4. Itu untuk fungsi kendala yang pertama. Dan yang kedua, X1 nya 1, X2 nya 7, S1 nya tidak ada maka 0, S2 nya ada maka di sini ditulis min 1, dan A1 nya tidak ada maka 0, A2 nya ada maka ditulis 1, dan nilai kanannya 7. Lanjut mencari nilai ZJ. Mencari nilai ZJ adalah koefisien fungsi kendala dikali koefisien variabel baris. Maka di sini ada 2M plus 1M sama dengan 3M, yaitu dari 2M yang di sini dikali 1M yang di sini. Nah, ya di sini ini 2M plus 1M, maka sama dengan 3M. Selanjutnya ada 4M plus 7M. Nah, ini adalah 4M dikali 7M. M nya dari sini, maka hasilnya 11M yang ditaruh di nilai ZJ ini. Selanjutnya ada min M plus 0 sama dengan min M, maka ditaruh di sini. Terus selanjutnya ada 0 plus min M sama dengan min M, taruh di sini. Selanjutnya ada M plus 0 sama dengan M, 0 plus M sama dengan M, 4M plus 7M itu dari hasil nilai kanan. Nah, ditaruh di sini, di ZJ-nya adalah 11M. Selanjutnya mencari nilai ZJ dikurang CJ. Caranya adalah nilai ZJ ini 3M dikurang 1, satunya itu dari CJ yang di atas di sini menjadi
Di kolom X1-nya itu adalah 3M dikurang 1. Selanjutnya di kolom X2 11M dan nilai ZJ dikurang karena beda di sini maka pakai min jadi 1. Hasilnya 11M dikurang 1. Selanjutnya di kolom yang S1 di sini ada min M, CJ-nya 0 berarti min M dikurang 0. Di kolom S2 min M terus di CJ-nya 0 berarti min M, berarti min M dikurang 0 min M, di sini min M. Selanjutnya ada M, di ZJ-nya itulah M dikurang M sama dengan 0, maka di sini 0. Selanjutnya ada lagi di A2-nya, kolom A2 itu di sini ZJ-nya M dan di CJ-nya M, maka M dikurang M sama dengan 0. Selanjutnya mencari kolom kunci. Mencari kolom kunci dengan cara melihat nilai positif terbesar. Di sini positif terbesar ada di 11. Selanjutnya mencari baris kunci. Mencari baris kunci adalah membagi nilai kanan dengan nilai pada kolom kunci. Di sini ada nilai kanan 4 dibagi 4 sama dengan 1, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, maka dapatlah di sini baris kuncinya. Nah, selain itu ada nilai kuncinya adalah 7. Nilai kuncinya 7 kenapa? Karena adalah perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Setelah itu mencari nilai baru baris kunci. Nah, nilai baris kunci dibagi dengan nilai kunci syaratnya. Nah, nilai yang ingin dirubah yaitu adalah nilai yang tadi, yaitu 1, 7, 0, min 1, 0, 1, dan 7 ini dibagi dengan nilai kunci. Nah, disinilah 1 dibagi 7 sama dengan 1/7 nilainya ini. Selanjutnya ada 7 dibagi 1 sama dengan 1 ditaruh di sini. Selanjutnya ada 0 dibagi 7 sama dengan 0, min 1 bagi 7 sama dengan min 1/7, 0 dibagi 7 sama dengan 0, dan 1 dibagi 7 sama dengan 1/7. Kemudian yang terakhir adalah nilai kanannya 7 dibagi 7 sama dengan min 1. 7 dibagi 7 maksud saya adalah 1. Selanjutnya ada mencari nilai baru baris 1. Nah, caranya nilai baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, di sini kita punya baris lamanya. Dan di sini ada nilai baru baris kunci. Nah, kita mulai caranya yaitu yang pertama 1/7 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 10/7, maka ditaruh di sini. Selanjutnya ada 1 dikali 4 dikurang 4 sama dengan 0, ditaruh di sini. Selanjutnya ada 0 dikali 4 dikurang min 1 sama dengan min 1, ditaruh di sini. Terus ada min 1/7 dikali 4 dikurang 0, maka hasilnya 4/7. Selanjutnya ada 0 dikali 4 dikurang 1 sama dengan 1. Selanjutnya ada 1/7 dikali 4 terus dikurang 0, hasilnya minus 4/7. Yang terakhir 1 dikali 4 dikurang 4 sama dengan 0, maka hasilnya ini. Kita sudah mendapatkan nilai baru baris 1. Selanjutnya mencari nilai ZJ. Mencari nilai ZJ itu adalah di sini 10. Nah, di sini 10/7 dikali M 10/7 dikali M, maka hasilnya 10/7M plus 1/7 dikali 1 adalah 1/7. Yang selanjutnya di kolom X2 0 dikali M sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, maka di sini 1. Di kolom S1 adalah min 1 dikali M adalah min M. Selanjutnya 0 dikali 1 adalah 0, maka di sini min M. Selanjutnya lagi di kolom S2 4/7 dikali M adalah 4/7M. Minus 1/7 dikali 1 adalah
hasilnya adalah minus 1/7M, maka di sini adalah 4/7M dikurang 1/7. Di kolom A1, 1 dikali M adalah M, 0 dikali 1 sama dengan 0, maka di sini M saja. Selanjutnya ada A2. A2 minus 4/7 dikali M adalah minus 4/7M. Yang kedua 1/7 dikali 1 adalah 1/7, maka di sini minus 4/7M plus 1,7 plus 1/7. Nah, setelah mencari nilai ZJ adalah sekarang mencari nilai ZJ dikurang CJ. Nah, di sini caranya adalah yang selanjutnya caranya adalah 10/7M plus 1/7 dikurang 1. Nah, ZJ-nya ini dikurang 1 di atas JJ sama dengan 10/7M plus 6/7. Yang selanjutnya pun begitu, ZJ-nya punya ZJ di pada kolom X2 1 dikurang CJ-nya di sini adalah 1 sama dengan 0. Selanjutnya ada min M dikurang 0 sama dengan min M, maka di sini ditaruh min M. Selanjutnya pada kolom S2 ada 4/7M dikurang 1/7 dikurang 0 pada CJ, maka hasilnya adalah di sini 4/7M dikurang 1/7. Selanjutnya ada M dikurang M, maka di sini 0. Pada kolom A2 di sini ada ZJ-nya min 4/7M plus 1/7 dikurang M, maka hasilnya min 11/7M plus 1/7. Selanjutnya adalah mencari kolom kunci. Mencari kolom kunci dengan cara melihat nilai positif terbesar. Positif terbesar adalah 10. Nah, maka didapatlah baris nilai kolom kuncinya adalah dalam kolom X1 ini. Selanjutnya mencari baris kunci. Mencari baris kunci adalah membagi nilai kanan dengan kolom kunci, yaitu di sini adalah 0 dibagi 10/7 sama dengan 0, lalu 1 dibagi 1/7 sama dengan 7. Nah, di sini kita dapat nilai terkecilnya adalah 0, maka baris kuncinya yaitu adalah yang ini. Nah, kita sudah menemukan kolom kunci dan baris kunci. Nah, di sini adalah nilai kuncinya 10/7 karena 10/7 adalah perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Selanjutnya mencari nilai baru baris kunci pada baris yang kedua. Nilai baris kunci dibagi dengan nilai kunci. Caranya nilai kuncinya tadi 10/7, maka di sini 10/7 dibagi 10/7 sama dengan 1, maka taruh di sini. Nah, ini yang baris yang lamanya adalah ini ya. Selanjutnya ada 0 dibagi 10/7 sama dengan 0, maka di sini taruh 0. Min 1 dibagi 10/7 sama dengan min 7/10. Terus selanjutnya adalah 4/7 dibagi 10/7 sama dengan 2/5. Selanjutnya 1 bagi 10/7 sama dengan 7/10, maka ditaruh di sini. Min 4/7 dibagi 10/7 sama dengan min 2/5, taruh sini. Nah, untuk nilai kanan di sini 0 dibagi 10/7 sama dengan 0, maka nilai kanannya adalah 0. Selanjutnya mencari nilai baru baris 2. Cari nilai barunya adalah nilai baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Di sini baris lamanya adalah ini. Nah, dan nilai baru baris kuncinya adalah ini. Nah, sedangkan 1/7 ini adalah kolom kuncinya, nilai kolom kunci. Nah, langsung saja di sini ada 1 dikali 1/7 dikurang 1/7 hasilnya 0, maka di sini 0. Lalu ada 0 dikali 1/7 dikurang 1 sama dengan 1. Selanjutnya ada minus 7/10 dikali 1/7
dikurang 0 sama dengan 1/10. Ada 2/5 dikali 1/7 dikurang 1 minus 1/7 sama dengan minus 1/5, maka di sini taruh 5. Kemudian ada 7/10 dikali 1/7 dikurang 0 sama dengan minus 1/10, taruh sini. Selanjutnya ada 2/5 dikali 1/7 dikurang 1/7 adalah 1/5, hasilnya maka taruh sini. Yang terakhir 0 kali 1/7 dikurang 7 hasilnya 1, maka nilai kanan di sini adalah 1. Sekarang mencari nilai ZJ-nya. Mencari nilai ZJ-nya itu adalah di sini ada 1 dikali 1, maka di sini 1 dikali 1 hasilnya 1, terus 0 kali 1 sama dengan 0, maka di sininya 1. Selanjutnya ada 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikali 1 adalah 1, maka di sini 1. Selanjutnya ada minus 7/10 dikali 1 adalah 7/10, di sininya 1/10 dikali 1 adalah 1/10, maka hasil dari ini sama dengan minus 3/5. Selanjutnya ada 2/5 dikali 1 dengan 1/5 dikali 1 dijumlah menghasilkan 1/5. Hasil dari ini dan ini. Selanjutnya ada 7/10 dikali 1 lalu minus 1/10 dikali 1, hasil ini dijumlah maka mendapatkan hasil 3/5. Selanjutnya ada min 2/5 dikali 1 lalu 1/5 dikali 1, hasil dari kedua ini menghasilkan nilai minus 1/5. Dan untuk nilai kanan 0 dikali 1 sama dengan 0, lalu 1 dikali 1 sama dengan 1, maka mendapatkan nilai kanannya adalah 1. Selanjutnya mencari nilai ZJ dikurang CJ. Nah, nilai ZJ-nya ini adalah 1. 1 dikurang 1, maka di sini adalah 0. Selanjutnya ada yang di kolom X2 ada 1 dikurang 1 sama dengan 0, min 3/5 dikurang 0 sama dengan min 3/5. Nah, di sini ada 1/5 dikurang 0 maka 1/5, 3/5 dikurang M maka 3/5 min M, min 1/5 dikurang M maka min 1/5 min M dikurang M. Lanjut maka di sini kita sudah mendapatkan nilai optimum yang disyaratkan, yaitu adalah optimum jika semua nilai ZJ dikurang CJ-nya itu lebih kecil atau sama dengan 0. Di sini kita sudah mendapatkannya. Maka kesimpulannya dari hasil tabel terakhir yang sudah optimal, kita menemukan solusi minimalnya adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, Z minimum sama dengan 1. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.